Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dea Aprilia, dengan NIM 06111181924065 dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, dengan dosen pembimbing Pak Dr. Ketang Wiono SPD MPD dan Pak Dr. Andes Abidin Pasaribu MM. Nah, di sini saya mau membagi ilmu nih mengenai taksonomi Bloom. Tapi sebelum itu, Dea mau nanya dulu nih, gimana kabar para pendengar? Semoga kabarnya baik-baik aja ya, amin. Di masa pandemi sekarang, kita harus jaga banget kesehatan kita, biar tubuh kita, imun kita kuat, dan tidak rentan terkena virus-virus yang ada. Jangan lupa dipakai maskernya ya kalau keluar dan bawa hand sanitizer maupun perlengkapan lainnya. Oke, Dea mohon minta perhatiannya sebentar ya teman-teman untuk beberapa menit kemudian. Nah, di sini kita masuk ke materi taksonomi Bloom. Tapi sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan taksonomi? Terus yang dimaksud dengan taksonomi Bloom itu apa? Dan juga ada nggak sih pengaruh dari taksonomi ini dalam pendidikan, dan juga ada beberapa jenis ya taksonomi ini terbagi. Nah, di sini Dea akan bahas mengenai yang sudah disebutkan sebelumnya satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Pengertian taksonomi. Secara bahasa, taksonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu tesien dan nomos. Tesien yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat pula diartikan secara istilah teman-teman, yaitu sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum atau masih luas, dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik atau lebih terperinci. Secara etimologi, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi atau sistem kategori, di mana kategori-kategori ini disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologi, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Yang kedua, pengaruh dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu pertama, kognitif, kedua, afektif, dan yang terakhir, psikomotor. Sejak lahirnya kurikulum PPSP atau yang sering kita kenal dengan proyek Perintis Sekolah Pembangunan, kemudian disusul oleh lahirnya kurikulum tahun 1975, telah mulai tertanam kesadaran pada para guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum proses belajar mengajar berlangsung, teman-teman. Dan jika sudah ada tujuannya, maka tujuan tersebut harus diberitahukan kepada para siswa. Jadi, tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang harus dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang penting dan mana yang tidak, tentunya ya kan teman-teman. Nah, juga kepentingan hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan tujuan yang dikemukakan oleh seorang ahli bernama Scriven pada tahun 1967, bahwa harus ada hubungan erat antara tujuan kurikulum dengan bahan pembelajaran, yang kedua bahan pembelajaran dengan alat-alat evaluasi, dan yang terakhir tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Yang kedua, pengertian. Tujuan pendidikan terbagi menjadi 3 ranah dan jenjang proses berpikir taksonomi Bloom. Pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi adalah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri atau karakteristik tertentu.
Taksonomi di dalam bidang pendidikan digunakan untuk mengklasifikasi tujuan instruksional atau ada juga yang menamakannya sebagai tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar. Sedikit menjelaskan bagaimana sejarah dari taksonomi Bloom. Bloom pada tahun 1956 dituangkan dalam sebuah buku The Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook Cognitive Domain. Nah, buku ini menjelaskan tentang sistem klasifikasi pendidikan tersebut sebagai handbook. Handbook tersebut kemudian direvisi dengan dua alasan, yaitu pertama, terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik bukan hanya sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya yang dalam banyak hal telah mendahului zamannya. Nah, dua, adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Kemajuan dalam khazanah ilmu ini mendukung keharusan untuk merevisi handbook dari Anderson dan Caldwell tahun 2010. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom, ini tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain atau 3 ranah, yaitu yang pertama ada cognitive domain atau ranah kognitif, yang kedua ada psikomotor domain atau ranah psikomotor, dan yang terakhir ada affective domain atau ranah afektif. Jadi yang pertama atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir siswa. Dan yang kedua adalah ranah psikomotor yang berarti berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dan yang terakhir yaitu affective domain atau ranah efektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri siswa. Setelah kita mengetahui apa itu asal-usul taksonomi Bloom dan tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom yang dibedakan menjadi 3 ranah, dan kita lanjut ke jenjang proses berpikir taksonomi Bloom. Yang pertama kita bahas tentang ranah kognitif, teman-teman. Nah, di sini ada 2 ya, teman-teman. Ada yang lama di kiri dan ada yang baru. Yang membedakannya ialah yang bagian pertama, yang bagian knowledge itu yang lama diganti yang baru menjadi remember atau mengingat. Dan juga ada beberapa perubahan di bagian nomor 4 yang sintesis. Bagian yang lama berubah menjadi evaluation atau evaluasi. Nah, yang menjadi perbedaan terakhir ialah di evaluation atau evaluasi ini yang baru dinaikin dan diganti dengan mencipta atau create. Jadi sedikit menjelaskan apa itu knowledge atau pengetahuan. Pada level ini menekankan bahwa kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari seperti pengetahuan tentang istilah, fakta, khusus, konversi, atau kecenderungan dan urutan. Dan yang kedua ada pemahaman. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Dan yang ketiga ada penerapan. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakan secara nyata. Yang keempat, ada analisis. Dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi yang menjadi komponen-komponen yang lebih jelas, teman-teman. Yang kelima, ada sintesis, dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Dan yang terakhir ada evaluasi, diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu. Berdasarkan kriteria yang jelas, kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang taksonomi Bloom ranah kognitif yang lama maupun yang baru.
Kita lanjut ke jenjang proses berpikir taksonomi Bloom ranah efektif. Yang pertama ada acceptance atau penerimaan, yang kedua ada responding atau menanggapi, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada penilaian, yang kelima ada mengelola. Nah, yang sesuai dengan yang pertama, penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Yang kedua ada responding atau menanggapi, suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Yang ketiga ada karakteristik. Nah, berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki peserta didik mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya pastinya. Yang keempat ada penilaian. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, akan tetapi berkemampuan pula untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Dan yang terakhir ada organization atau mengolah. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia, teman-teman. Nah, dari sampai sini teman-teman udah memahami belum? Kita harus fokus ya. Ayo kita lanjut ke ranah psikomotorik, ranah yang terakhir ya. Nah, ranah psikomotorik atau yang kita bahas kali ini jenjang proses berpikiran taksonomi Bloom ranah psikomotor. Yang pertama ada menirukan. Nah, kategori ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan. Yang kedua ada memanipulasi. Nah, merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Yang ketiga ada pengalamiahan. Nah, merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Dan yang terakhir ada artikulasi. Kategori ini merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan sesuatu atau suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Oke, sudah membahas apa itu maksud dari taksonomi, terus sejarah taksonomi Bloom, dan ranah masing-masing ranah dari taksonomi, dan juga tujuan atau jenjang proses berpikir taksonomi. Kesimpulannya, secara etimologi, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi atau sistem kategori, di mana kategori-kategori ini disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologi, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus, berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika. Dan konsep taksonomi Bloom mengaplikasikan tujuan pendidikan dalam 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Oke, akhirnya kita udah sampai di akhir. Gimana nih teman-teman? Semoga apa yang dia sampaikan akan bisa kalian mengerti dengan baik ya teman-teman. Semoga ilmunya bisa kalian simpan dan mungkin bisa dibagikan dengan teman-teman yang lain. Sekian penyampaian dari Dea mengenai taksonomi Bloom. Lebih dan kurangnya Dea mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.